Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priyambodo dengan NPM 12172100035. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Organisasi Nirlaba. Langsung saja. Di sini yang pertama ada bab 1 tentang mempelajari organisasi nirlaba. Bab pengantar ini menyajikan tinjauan umum tentang berbagai lembaga, organisasi, dan kegiatan nirlaba. Bab ini dengan singkat menyurvei sejarah intelektual dan politik dari studi organisasi nirlaba dan menyatakan beberapa masalah intelektual, praktis, dan terkait kebijakan yang terlibat. Bab ini juga membahas bagaimana bidang itu berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu sosial, menunjukkan sifat interdisiplinernya, dan menyajikan ringkasan keadaan terkini. Sektor nirlaba adalah jumlah dari organisasi dan asosiasi swasta, sukarela, dan nirlaba. Ini menggambarkan satu set organisasi dan kegiatan di sebelah kompleks kelembagaan pemerintah, negara, atau sektor publik di satu sisi, dan sektor keuntungan atau sektor bisnis di sisi lain. Kadang disebut sebagai sektor ketiga. Organisasi bermigrasi dari satu sektor ke sektor lain, misalnya rumah sakit berubah dari publik menjadi nirlaba, atau dari nirlaba ke status nirlaba. Lainnya memuat pusat laba dan non-laba di dalamnya. Misalnya, program tanggung jawab perusahaan atau bisnis yang dijalankan oleh organisasi nirlaba. Di sini ada fenomena yang berkembang tentang organisasi nirlaba. Yang pertama, ada pada tingkat lokal. Organisasi nirlaba telah menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan. Yang kedua, pada nasional, pada tingkat. Organisasi nirlaba semakin terlibat dalam kesejahteraan perawatan kesehatan. Yang ketiga, pada internasional tingkat munculnya organisasi non-pemerintah internasional. Yang keempat, pada global tingkat, dekade terakhir telah menyaksikan munculnya masyarakat sipil global dan nirlaba. Selanjutnya, bab 2 tentang latar belakang sejarah. Sektor nirlaba tertanam dalam perkembangan politik dan sosial yang lebih luas di suatu negara atau wilayah. Perkembangannya dibentuk oleh budaya politik dan bentuk pemerintahan, tetapi juga oleh faktor budaya dan agama, serta aspek sosiologis dan struktur kelas. Salamon dan Anheir tahun 1998b mengemukakan bahwa secara rasional, sektor nirlaba memiliki tambatan yang berbeda di negara yang berbeda yang mengungkapkan bentuk sosial dan ekonomi yang berbeda serta faktor-faktor di tempat kerja. Mereka membantu menciptakan keberagaman dan kekayaan bentuk organisasi serta institusi yang terletak antara negara dan pasar. Perkembangan masyarakat sipil Amerika Serikat adalah proses yang sulit. Kisah keuntungan yang dimenangkan, dibatalkan, dan direklamasi tentang pasang surut demokrasi dan pelaksanaan kekuasaan. Siapa yang menggunakannya, untuk tujuan apa, dan bagaimana orang Amerika akhirnya menciptakan masyarakat sipil. Selanjutnya, ada bab 3, yaitu tentang konsep. Konsep sektor nirlaba, masyarakat sipil, dan modal sosial adalah bagian dari terminologi yang relatif baru dalam ilmu sosial. Mereka menuju ke aspek yang sangat berbeda. Masyarakat sipil adalah konsep tingkat makro, sedangkan sektor nirlaba adalah organisasi terletak di tingkat meso, dan modal sosial konsep tingkat mikro yang menggambarkan tindakan dan karakteristik individu. Namun, mereka tumpang tindih dalam banyak hal penting. Sektor nirlaba dengan banyak kelompok, asosiasi, dan organisasinya dapat dipahami sebagai infrastruktur masyarakat sipil, di mana modal sosial menyediakan dasar mikrososiologis. Secara keseluruhan, ketiga konsep ini menyoroti aspek masyarakat yang telah lama terabaikan namun krusial. Pemerintahan yang berfungsi dan ekonomi yang berfungsi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat untuk memungkinkannya. Selanjutnya, bab 4 tentang ikhtisar. Di bagian pertama, menyajikan tinjauan umum tentang ukuran, komposisi, struktur pendapatan, dan peran sektor nirlaba di Amerika Serikat. Bab ini juga mempertimbangkan tempat sektor nirlaba dalam ekonomi campuran kesejahteraan. Pada bagian kedua, bab ini menyajikan tinjauan umum tentang ukuran, komposisi, struktur pendapatan, dan peran sektor nirlaba di bagian lain dunia dan menempatkan sektor nirlaba Amerika Serikat dalam perspektif komparatif. Organisasi nirlaba dapat bervariasi dalam ketergantungan mereka
pada berbagai jenis dukungan. Yang pertama ada pembayaran sektor publik, yang kedua pembayaran pribadi, yang ketiga biaya dan ongkos pribadi. Selanjutnya, bab 5 tentang bidang tertentu. Halaman-halaman sebelumnya telah menunjukkan peran kompleks dan berbeda yang dimainkan organisasi nirlaba dalam kehidupan Amerika. Sementara skala dan ruang lingkup peran nirlaba bervariasi berdasarkan bidang, kita tetap dapat menarik 3 kesimpulan umum. Pertama, di bidang penyediaan layanan atau kesehatan, layanan sosial, pendidikan, perumahan, sektor ini merupakan bagian dari kemitraan publik swasta yang bertumpu pada gagasan pemerintah pihak ketiga. Yang kedua, bidang-bidang yang terutama terkait dengan advokasi, sektor ini menemukan dirinya dekat dengan satu sama lain dan pemerintah. Ketiga, sektor nirlaba mengalami lingkungan ekonomi dan kebijakan yang berubah dengan cepat yang menantang banyak organisasi layanan kesehatan dan sosial khususnya. Selanjutnya ada bab 6 tentang pendekatan teoritis. Bab ini mengulas pendekatan teoritis utama untuk menjelaskan keberadaan organisasi nirlaba di ekonomi pasar. Ada 2 aspek yang perlu ditekankan. Pertama, saling melengkapi dari pendekatan ekonomi mikro adalah kekuatan besar dalam bidang teori nirlaba. Secara umum, tugas utama berikutnya adalah menghasilkan teori-teori yang tidak hanya menjelaskan keberadaan nirlaba tetapi juga perilaku, dampak, dan siklus hidup mereka. Selanjutnya, ada bab 7 tentang teori dan struktur organisasi. Ahli teori organisasi Charles Sparrow yang hebat pernah menulis bahwa kita hidup di zaman organisasi dan bahwa sedikit kehidupan publik terjadi di lingkungan non-organisasi. Untungnya, teori organisasi memberi kita banyak wawasan tentang operasi organisasi, struktur mereka, dan kepemimpinan mereka. Terhadap latar belakang ini, bab selanjutnya melihat lebih dekat pada perilaku, fungsi, dan dampak dari organisasi nirlaba. Selanjutnya, bab 8 tentang perilaku dan kinerja nirlaba. Dalam bab ini, perilaku organisasi dari organisasi nirlaba menyoroti di antara aspek-aspek lainnya. Pentingnya nilai-nilai atau agama, politik, kemanusiaan, serta moral sebagai fitur berbeda dari banyak organisasi nirlaba. Meskipun tidak semua, seberapa jauh mereka mempengaruhi perilaku organisasi bervariasi. Tetapi keberadaan nilai-nilai yang signifikan menyiratkan paling tidak hubungan sarana tujuan yang lebih kompleks antara tujuan operasional dan tujuan akhir. Selanjutnya, bab 9 tentang menyerahkan kembali organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berbeda dari bentuk organisasi lainnya karena struktur pendapatan mereka mencakup aliran pendapatan yang berbeda dari berbagai sumber dan juga dalam hal sumber daya manusianya termasuk staf yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Mengelola dan mengawasi sumber daya ini dan alokasi mereka dalam melanjutkan misi organisasi adalah tugas dewan dan manajemen organisasi, topik yang akan kita bahas selanjutnya. Bab 10 tentang stakeholder, tata kelola, dan akuntabilitas. Tuntutan untuk tata kelola yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena semakin pentingnya sektor nirlaba di banyak negara. Pada saat yang sama, skandal telah mengguncang dunia bisnis, pemerintah, dan sektor nirlaba, serta merusak kepercayaan publik di banyak lembaga. Contoh-contoh penting termasuk bencana Enron tahun 2002, skandal reksadana, dan praktik korupsi yang sangat dipublikasikan di pemerintahan, baik itu tingkat lokal ataupun pemerintah federal. Penting untuk mengingat salah satu paradoks masyarakat modern, tidak begitu banyak kasus bahwa organisasi nirlaba, bisnis, dan pemerintahan menjadi lebih rentan terhadap akuntabilitas dan kegagalan tata kelola daripada masa lalu. Selanjutnya, bab 11, manajemen 1 tentang model. Multiplisitas adalah tanda tangan organisasi nirlaba. Tantangan bagi manajemen kemudian adalah untuk mengembangkan model yang mengidentifikasi komponen-komponen ini, budaya mereka, tujuan, dan prosedur operasi dalam upaya untuk membangun beberapa koherensi dan identitas antara misi, kegiatan, dan hasil. Apa implikasi dari diskusi ini dalam konteks perkembangan saat ini? Penjelasan lengkap tentang implikasi yang mengikuti dari pendekatan yang disarankan di sini beberapa di luar cakupan bab ini. Meskipun demikian, dua implikasi teoritis
dan yang terkait dengan manajemen terlihat sangat jelas. Selanjutnya bab 12 tentang manajemen 2, alat dan topik khusus. Di bab ini meninjau sejumlah alat manajemen besar atau alat manajemen dasar dan isu-isu yang mencerminkan pendekatan manajemen normatif analitis yang diperkenalkan pada bab 11. Lebih khusus lagi, bab ini membahas manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategis, menyajikan sejumlah teknik perencanaan yang sesuai untuk nirlaba, dan menyimpulkan dengan gambaran singkat tentang manajemen keuangan, rencana bisnis, dan pemasaran. Selanjutnya, bab 13 tentang hubungan negara nirlaba. Kerjasama antara pemerintah dan sektor nirlaba memiliki sejarah panjang. Di Amerika Serikat itu sendiri, hubungan tersebut berakar dalam pada tata rias ideologis dan budaya negara tersebut. Namun, seiring waktu, sistem pemerintahan pihak ketiga ini tidak stabil dan tidak komprehensif dalam cakupannya. Didorong oleh inisiatif kebijakan utama yang secara berkala merevolusi substansi dan praktik hubungan pemerintah nirlaba. Kemitraan publik swasta tetap menjadi sistem yang fleksibel dan terbuka, tidak terpengaruhi oleh standarisasi yang akan dihasilkan oleh kebijakan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, bab 14 tentang yayasan. Pembentukan yayasan tergantung pada dua faktor penting, ketersediaan modal, finansial, dan bentuk aset lainnya seperti real estate, dan kesediaan individu atau organisasi untuk mendedikasikan dana tersebut untuk entitas yang terpisah, yaitu yayasan dan tujuan khusus, seperti contoh dari negara berkembang dan ekonomi transisi saja. Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa variasi dalam penciptaan yayasan dari waktu ke waktu tergantung tidak hanya pada permintaan untuk fungsi yang mereka layani, tetapi juga pada sejauh mana ekonomi menghasilkan atau menyediakan aset yang dapat diubah menjadi yayasan dan tingkat kewirausahaan filantropis dalam masyarakat. Selanjutnya bab 15 tentang masalah internasional dan globalisasi. Bab ini membahas internasionalisasi sektor nirlaba dalam konteks globalisasi dan mengeksplorasi beberapa alasan untuk ekspansi signifikan dari kegiatan lintas batas. Selanjutnya, bab ini berfokus pada pengelolaan organisasi non-pemerintah internasional dan jenis nirlaba lainnya yang beroperasi lintas batas. Bab ini juga membahas implikasi dari globalisasi dan kegiatan lintas batas di bidang pemberian layanan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi. Yang terakhir ada bab 16 tentang masalah dan perkembangan kebijakan. Organisasi nirlaba dan sektor nirlaba secara lebih umum adalah bagian dari transisi ganda yang kompleks dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri dan dari negara nasional ke rezim kebijakan transnasional. Transisi ini menunjukkan awal dari dialog kebijakan baru dalam menyikapi peran masa depan dari organisasi nirlaba dan melibatkan dua perspektif luas yang telah menjadi menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, nirlaba semakin menjadi bagian dari manajemen publik baru dan ekonomi campuran, kesejahteraan, dan di sisi lain mereka dipandang sebagai pusat pendekatan masyarakat sipil modal sosial. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang relevan sesuai dengan pembahasan bab-bab yang telah saya jelaskan. Di sini saya mengambil contoh kasus tentang organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang perumahan, karena organisasi nirlaba bukanlah organisasi laba, jadi banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang berlaba. Dalam hal kepemilikan tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Jadi kasus yang biasa terjadi pada organisasi perumahan adalah ketika anggota dari organisasi tersebut membangun sebuah perumahan, tetapi pada saat perumahan tersebut jadi dia tidak memberikan sekian persen pada organisasi hasil dari perumahan tersebut karena tidak memahami ADART organisasinya dan tidak sesuai perjanjian yang ada pada ADART, atau bisa juga dia tidak mengetahui bedanya organisasi non-profit dan profit.
di mana pendanaan dicari sendiri. Yang bertanggung jawab dan cara mengatasi kasus di atas adalah ketua umum sebagai pimpinan harus memberikan penjelasan pada anggotanya atau diadakannya munas atau musyawarah nasional yang di sana akan dijelaskan secara rinci setuju atau tidak setujunya anggota dalam mentaati peraturan yang ada pada organisasi tersebut. Kondisi saat ini adalah organisasi-organisasi seperti contoh di atas akan maju ketika sistem manajemen organisasinya terstruktur dalam mengayomi anggotanya dan ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disetujui oleh semua pihak yang terkait pada organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.